Bapak Ibu pernah mendengar phrase ini, sempurna hanya milik Tuhan. Pernah mendengar? Sempurna cuman punyanya Tuhan. Tapi malam ini kita mau belajar bahwa ternyata orang Kristen atau kehidupan Kristen itu juga bisa menjadi sempurna. Saya beri judul kehidupan Kristen yang sempurna. Diambil dari Yakobus 1 ayat 2-4. Sebelum kita baca, kira-kira apa yang terbayang di kepala Bapak Ibu Saudara waktu mendengar kata sempurna? Kalau sempurna itu panjang umur, kaya raya, masuk surga gitu ya. Hidupnya punya kehidupan yang diimpikan orang-orang banyak. Hidupnya berkecukupan, keluarganya utuh, saling mengasihi, tidak berkekurangan, harmonis, tidak ada pertengkaran, diberkati dengan anak-anak yang manis, yang enggak bantahan, anak-anak yang cerdas, yang sukses, berhasil, punya pekerjaan yang gajinya 2 digit atau mungkin bahkan 3 digit sebulan, atau mungkin punya bisnis sendiri yang berkembang dengan baik, berhasil, semua kebutuhan tercukupi, makan di luar nggak perlu cari makanan yang termurah, nggak perlu lihat-lihat harga, belanja juga nggak perlu cari yang ekonomis, tapi cari yang terbaik, liburan mau kemana aja bisa, keluar kota, keluar negeri, bahkan keluar angkasa pun bisa, nggak usah mikir, itu gambaran mungkin buat semua orang ini sempurna, perfect life. Seperti yang di TV-TV ya, perfect life. Tapi Yakobus mau sebutkan di sini perfect Christian life atau kehidupan Kristen yang sempurna itu seperti apa? Kita akan membaca bersama Yakobus 1 ayat 2-4. Kita akan baca bersama 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi bisa menjadi sempurna. Tapi dari yang kita baca tadi ternyata ada 3 tahapan yang harus kita lalui Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin hidup kita sempurna. Tahapan yang pertama itu melibatkan yang namanya pencobaan. Pencobaan atau bahasa Inggrisnya trials, tes, ujian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus bilang apabila di sini maksudnya bukan dalam bahasa Inggris itu bukan if, jika. Kadang-kadang kalau kita bilang jika, itu belum tentu terjadi. Kalau ini, jika ini, itu belum tentu terjadi. Tapi di sini dikatakan whenever. Ketika sesuatu hal yang pasti terjadi dan ketika hal itu terjadi, ya, jadi di sini pakainya whenever. Ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, artinya apa? Kita semua pasti akan mengalami pencobaan. Manusia hidup pasti banyak problems dari waktu lahir sampai tua, dan problems itu akan hilang waktu kita kembali kepada Bapa di surga. Dan ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan itu adalah ujian iman. Kenapa kok disebut ujian iman? Karena kalau kita sedang hadapin problems atau masalah, biasanya iman kita yang diuji. Hal yang muncul pertama di pikiran kita waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan apa? Kenapa kok ini terjadi pada saya Tuhan? Tuhan itu ada apa enggak sih? Tuhan itu sayang sama aku apa enggak sih? Kalau Tuhan sayang kenapa ini terjadi sama aku? Nah itulah ujian iman kita. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan waktu ada masalah? Apakah kita tetap percaya Tuhan itu baik ketika hal yang tidak baik terjadi sama kita? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap setia datang komsel? Ya dikatakan di Yakobus juga itu di ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan bukan dari Tuhan. Jadi kita jangan tantrum, jangan marah-marah sama Tuhan. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau kita pikir-pikir, iya juga ini salahku. Kenapa aku bisa dapat begini itu karena keputusan yang aku ambil. Dan Yakobus bilang anggap suatu kebahagiaan, bukan berpura-pura bahagia. Tapi di sini consider as a pure joy. Jadi sukacita yang murni, bukan pura-pura. Dan Yakobus mengajar kita untuk melihat keuntungan dari setiap masalah yang kita hadapi. Kenapa alasan kita harus bersukacita waktu kita hadapi problems? Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi ada hasil akhir yang pasti bagus. Dan kita tahu akhirnya Tuhan yang pegang kendali. Makanya kita bisa tetap bersukacita. Dia menyediakan reward untuk orang-orang yang tahan uji. Waktu di PKW lalu juga dikatakan oleh Ibu Gembala. Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita taunya cuman masa sekarang dan masa lalu. Tapi Tuhan tahu masa depan. Oleh sebab itu kita bisa bersukacita. Kemudian pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kita tetap bisa bersukacita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Walaupun ya waktu kita ngalami itu kita bilang, aduh Tuhan aku enggak kuat, rasanya kok mau mati ya. Tapi buktinya sampai sekarang kita hidup. Buktinya sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kalau dulu Tuhan menolong kita, sekarang juga pasti Tuhan menolong. Nah, ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Itulah tahap yang kedua, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Kalau dalam bahasa Inggris itu patience atau kesabaran. Tekun apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tekun berdoa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian tekun berharap. Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang sudah nggak punya hope, nggak punya pengharapan, itu pasti jalannya kepada kematian. Apa yang aku harapkan, aku nggak punya pegangan apa-apa. Tapi orang yang punya pengharapan dalam Yesus, dia punya kekuatan. Kemudian tekun meminta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, lanjutan dari ayat yang tadi, dikatakan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Siapa yang pernah berdoa minta hikmat di sini? Saya pernah berdoa tiru-tiru Salomo ya. Minta hikmat dan pengertian ya supaya Tuhan berkenan dan ngasih gitu ya. Tapi Tuhan bilang kalau kurang hikmat minta. Tuhan itu murah hati pasti dikasih. Asalkan tidak bimbang dikatakan di situ. Dengan iman percaya kita akan dikasih hikmat. Habis ini jangan takut untuk minta hikmat ya. Karena ketika kita minta hikmat artinya kita sedang mendapat trials, ujian pencobaan. Tapi hikmat Tuhan itu bisa keluar waktu ada persoalan. Bisa dipakai waktu ada masalah. Tidak membangkit-bangkit atau dikatakan di situ artinya tidak mengkritik atau tidak menyalahkan kita. Jadi Tuhan enggak bahasa Jawanya tidak ngungkit-ngungkit ya. Tuhan beri kami hikmat. Tuhan dengan murah hati akan memberikan. Ibrani 10 ayat 36. Ketekunan diperlukan untuk memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Jadi tekun itu perlu. Waktu kita dalam pencobaan kita tekun. Tekun berdoa, tekun berharap, dan tekun meminta hikmat Tuhan. Kemudian tahap yang akhir setelah kita tekun. Apa hasilnya? Yaitu sempurna dan utuh. Ayat 4 kita akan membaca bersama, 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi
sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna dan utuh di sini, kalau di bahasa Inggris, mature and complete. Mature itu dewasa. Dan Yakobus menggambarkan sebuah hasil yang luar biasa waktu kita bertekun, waktu kita tahan uji, kedewasaan kita semakin penuh di dalam Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kata perfect, sempurna itu menggambarkan karakter kita yang stabil, tidak gampang down, ya, dan berada di dalam kebenaran Tuhan. Kok bisa sih ketahanan uji bikin kita jadi sempurna? Nah, waktu masalah datang biasanya kan kita panik ya. Biasanya kita pakai cara-cara kita yang langsung bisa shortcutnya untuk memperpendek ujian iman gitu ya. Enggak konsultasi dulu sama Tuhan, kenapa kok ini terjadi sama saya? Enggak nyari Tuhan lebih dulu. Sakit kepala misalnya sederhananya, kita langsung mikir apa? Kalau sakit kepala, bodrek, nyebut merek ya di sini ya. Kalau sakit mah, Milanta langsung ya, yang diingat langsung Milanta. Sakit flu, Bisolvon, Siladex, wah semua merek ya disebut. Enggak ada yang jawabannya obatnya doa. Ada enggak yang jawab doa tadi? Sakit kepala, doa. Sakit flu, doa. Enggak ada kayaknya ya. Gigi saya 2 hari lalu belah yang geraham belakang. Yang saya ingat pertama adalah dokter gigi. Ya, waktu saya ke dokter udah ditambal, besoknya copot, belah lagi. Yang saya ingat lagi apa? Dokter gigi lagi. Nah, waktu saya kontak dokter gigi yang lain, ternyata penuh. Dan dokter gigi yang nambal ini juga penuh jadwalnya. Saya cuma bisa Tuhan, nah baru. Nek sudah kepepet langsung, Tuhan, piye ini? Tadi pagi lidah saya ini sariawan karena kena giginya tajam gitu ya. Belum sempat ditambal ini. Tajam, Tuhan nanti sore mau khotbah doa multiplikasi, gak bisa ngomong loh. Ngomong aja suwakit banget, ke gesek-gesek. Tapi Tuhan baik. Sore ini saya bisa ngomong lancar tanpa sakit. Ya. Kenapa? Cari Tuhan dulu. Jangan cari dokter dulu. Walaupun nanti Tuhan akan sediakan dokter yang baik. Walaupun waktu kita sakit Tuhan bisa pakai obat-obatan. Tapi nomor 1 yang dicari Tuhan dulu. Amin. Amin. Mungkin kita berpikir, ngapain sih gini aja kok ngomong sama Tuhan. Ngerepoti Tuhan gitu ya. Enggak, itu bukti dari kita mengandalkan Tuhan. Kalau kurang duit mikirnya apa? Obatnya apa? Aduh, mau utang sana dulu. Aduh, pinjam sana dulu, pinjam sini dulu. Itu namanya mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia akan kecewa. Ya, kita pengennya memperpendek ujian, pengen shortcut. Justru ini malah menggagalkan programnya Tuhan buat karakter kita. Buat ujian iman kita. Biarkan Tuhan memproses hidup kita lewat ujian-ujian itu. Jangan sampai kita remedi, ya. Ujiannya selesai karena kamu masih karakternya kurang, diuji lagi, dibaleni lagi masalahnya. Itu namanya remedi. Kalau kita nggak lulus-lulus. Kita manut aja sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika doa kita tidak dijawab sekalipun. Seperti Paulus yang ingin kelemahan fisiknya disingkirkan, dia berdoa sama Tuhan sampai 3 kali. Tapi Tuhan tetap tidak nurut sama Paulus, tidak menjawab doanya, tidak menjawab keinginannya. Bahkan diizinkan tetap ada di situ, tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Paulus untuk menanggungnya. Bukankah itu luar biasa? Belajar tunduk pada kehendak Tuhan, maka hidup kita damai sejahtera. Ada sebuah ilustrasi yang dulu pernah diceritakan, kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Ada pengrajin emas yang sedang memurnikan logam emas. Dan dalam proses pemurnian emas itu yang padat dibakar sampai meleleh, sampai cair. Supaya kotoran-kotoran itu naik ke permukaan lalu bisa disingkirkan. Dan prosesnya itu selesai ketika pengrajin logam itu bisa ngelihat bayangan wajahnya sendiri di
terpantul di cairan logam itu. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Dengan cara yang sama Tuhan memproses kita. Sama seperti logam mulia. Kotoran-kotoran kita diambil semuanya. Sampai gambaran Yesus terlihat, terpancar dari hidup kita. Amin. Kita akan tutup Alkitab kita akan berdoa. Kita percaya setiap apa yang kita hadapi sekarang, atau mungkin kita sedang tidak menghadapi apapun yang bermasalah, tapi kita tahu bahwa kita punya pengharapan ketika kita menghadapi ujian. Kekuatan dan penghiburan itu dari Tuhan. Jangan andalkan manusia. Nomor 1 datang kepada Tuhan.